Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih tertahan di kisaran 54% jauh dibanding laki-laki yang mencapai 80%. Ketimpangan akses ini menempatkan perempuan, terutama mereka yang harus berdiri sendiri sebagai kepala rumah tangga tunggal, berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi. Namun, di sudut Tangerang Selatan, tantangan struktural dan stigma sosial tersebut dijawab lewat sebuah ruang inklusif. Sebuah rumah yang membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bisa didobrak bersama, demi mengembalikan kedaulatan dan kemandirian di tangan perempuan. Dari tahun 2000 saya memang sudah hobi utak-atik sampah. Tantangan yang terberat itu justru dari keluarga. Suami saya marah sekali, banyak sampah gitu di rumah. Begitu juga teman-teman ngatain saya gila, pemulung. Karena ketika 5 tahun yang lalu suami saya meninggal bulan Juni tahun 2020. 5 bulan kemudian anak sematawayang saya juga meninggal usia 26 tahun. Di situ saya mengalami depresi yang berat. Tadinya saya nggak mau lanjut buka bank sampah lagi, tapi karena saya merasa itu dari dasar hati, hobi gitu. Saya tidak lagi mencari validasi dari orang. Akhirnya ya udah, saya buka lagi bank sampah. Lanjut sekaligus saya buka rumah baca, namanya sama rumah baca My Darling juga. Jadi saya dedikasikan buka rumah baca untuk mengenang anak saya, 1 tahunnya anak saya. Makanya kenapa namanya My Darling. My Darling itu adalah kesayangan saya. Makanya Tuhan itu baik. Tuhan kasih satu-satunya anak sama saya. Tuhan panggil, dan sekarang Tuhan kirim banyak anak ke saya. Itulah kesayangan saya gitu, bahwa anak-anak ini pengganti anak saya. Di sisa hidup saya, kalau dulu saya yang keluar, sekarang orang yang datang ke sini. Jadi tidak ada syarat, kapanpun boleh datang ke sini. Mau belajar apapun, saya siap melayani. Termasuk para mahasiswa. Kenapa? Saya lebih dekat kepada mahasiswa karena saya pikir kalian generasi penerus bangsa, kalian harus berani kritis terhadap pemerintah. Saya abaikan semua omongan orang mau menilai apa tentang diri saya, apalagi saya seorang janda ya. Tapi kan saya janda ditinggal mati, bukan janda cerai ya kan. Saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak tergantung kepada siapapun. Saya bisa hidup gitu walaupun seadanya begitu. Nah, jadi saya berharap perempuan lain juga ayo dong gitu. Ayo kita semangat dalam menghadapi hidup ini. Memang orang seringkali punya stigma yang buruk ya terhadap sampah. Karena sampah itu kan bau, jijik, kotor. Begitupun saya sebagai aktivis lingkungan, otomatis saya dianggap sebelah mata sama mereka. Karena apa? Karena mereka belum tahu, mereka belum merasakan enaknya uang dari sampah itu bagaimana. Dengan stigma yang buruk terhadap seorang single parent, abaikan. Coba kita tanamkan dalam diri kita bahwa semua orang itu tidak penting. Bukan kita sombong atau kita marah, tapi kita bagaimana menjaga mental kita supaya mental kita sehat. Itu yang saya jalankan saat ini. Saya ini sebenarnya bukan pebisnis ya. Saya lebih ke barangkali seniman. Seringkali saya hasil karya saya bagi-bagi ke orang. Mungkin saya merasa puas bila mana sesuatu sampah, misalkan botol plastik, ini kantong kresek kan, ini kan nggak akan hancur dalam 10 tahun.
berarti saya merasa bersyukur saya bisa menyelamatkan bumi. Saya kan di sini ada tim juga yang salah satunya tim saya yang hadir pada hari ini adalah Ibu Wida. Ibu Wida, saya merasa salut sama Ibu Wida karena yang tadinya ibu rumah tangga sama dengan saya sudah mau loh diajak-ajak jadi pemulung loh. Biarin aja Ibu Wida, yang merasakan hasil kerja itu kan kita. Saya yang tadinya ibu rumah tangga biasa, tidak punya penghasilan, hanya mungkin dari suami ya, nanti dengan yang saya bisa misalnya merajut, saya merajut tas, saya setorkan ke Ibu Yeni, saya dapat penghasilan dari situ. Memang ya sering kali sampah itu kan dipandang sebelah mata ya, tapi dengan kehadiran Ibu Yeni dengan segala kreativitasnya ternyata dari sampah pun bisa menghasilkan uang gitu. Jadi pada tahun lalu itu Ibu Yeni, pemilik bank sampah ini, ada proyek membuat pohon Natal setinggi 8 meter dengan berat 500 kg. Saya diajak beserta ibu-ibu sekitar rumah sini tuh untuk ayo gabung gitu. Nah akhirnya kan lama-lama saya tertarik tuh dengan kreativitas Oma, kok banyak banyak barang-barang yang dihasilkan dari sampah. Nah saya pribadi sekarang sering mengumpulkan ini kresek bekas, saya olah, saya rajut menjadi tas. Menurut saya Ibu Yeni itu sosok wanita yang hebat, pintar, dan pekerja keras. Dia tidak lelah untuk mengajak masyarakat sekitar untuk pandai dalam berkreasi atau dalam memilah sampah. Ibu Yeni selalu bilang jadikan sampah sebagai gaya hidup. Dia untuk pergi ke acara apapun dia selalu memakai hasil karya beliau sendiri, hasil karya ada di bank sampah, entah itu aksesoris, tas, anting, bros. Seringkali terkendala begini, Bu Yeni, aku kan nggak ada jiwa seni kayak Ibu Yeni, seperti itu. Nah sebenarnya itu paradigma yang salah ya. Semua orang itu, semua manusia itu diberi karunia oleh Tuhan, ada jiwa seni di dalam tubuhnya. Hanya rumusnya satu, kemauan. Saya pun tidak ada jiwa seni, tapi karena memang hobi ya berjalan, dan alhamdulillah dari hasil karya saya ini saya bisa menghidupi diri saya. Alangkah indahnya, alangkah nikmatnya kalau kita sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga juga punya penghasilan sendiri. Kita mau jajan bakso kah, mau jajan apa pakai uang sendiri, syukur-syukur kita bisa membantu ekonomi keluarga. Kita bukan lagi di zaman Siti Nurbaya. Jadi kita harus benar-benar setara dengan laki-laki. Jadi tidak ada lagi itu yang namanya gender gitu. Kita punya hak yang sama untuk mencari penghidupan, mencari pekerjaan, mencari bahagia khususnya untuk diri sendiri. Sebagai perempuan mungkin dengan adanya bank sampah lah atau terjunlah di bidang lingkungan, itu sebenarnya membuat perempuan Indonesia selangkah lebih maju. Lagi-lagi saya sebenarnya tidak mencari validasi ya, tapi ini dari dunia pers bahwa yang sudah dimuat di berita-berita bahwa seorang Yeni, perempuan asal Cianjur, sudah go internasional katanya gitu. Karena saya sudah ngajar di Singapura, di Malaysia, saya juga udah ngajar TKW kayak gitu. Saya juga udah pameran di Jerman. Ya dong perempuan Indonesia, kita harus tetap survive dalam menghadapi badai kehidupan ini.